Nama saya Saridame Bormarbun, NIM 31833220027, kelas A reguler 2018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep resiprositas dan redistribusi. Pendahuluan, dalam antropologi ekonomi, berbagai pertukaran yang terdapat dalam masyarakat tradisional dan pedesaan yang tidak menggunakan mekanisme uang sering disebut dengan istilah resiprositas dan redistribusi. Dalam studi antropologi ekonomi, pertukaran dilihat sebagai gejala kebudayaan yang keberadaannya berdimensi luas, tidak sekedar berdimensi ekonomi, tetapi juga agama, teknologi, ekologi, politik, dan organisasi sosial, menurut Dalton 1961-12. Sistem pertukaran. Distribusi adalah proses pemindahan barang atau jasa terjadi dalam unit produksi, lembaga produksi, dan terjadi antara lembaga produksi dengan individu yang menjadi anggota maupun antar individu-individu tersebut. Pertukaran merupakan konsep yang berhubungan dengan sosok-sosok tentang pengubahan barang atau jasa tertentu dari individu-individu atau kelompok-kelompok, dan pengubahan ini dilakukan dengan cara memindahkan barang atau jasa kepada individu-individu atau kelompok-kelompok lain guna mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu-individu atau antar kelompok. Proses resiprositas dapat berlangsung sepanjang hidup seorang individu dalam masyarakat, bahkan mungkin sampai diteruskan oleh anak keturunannya. Resiprositas umum, generalized reciprocity. Individu atau kelompok memberikan barang atau jasa tanpa menentukan batas waktu pengembalian. Sistem resiprositas umum biasanya berlaku di lapangan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dekat. Dalam resiprositas umum, tidak ada hukum-hukum ketat yang mengatur dan mengontrol seseorang untuk memberi atau mengembalikan. Resiprositas sebanding. Balancian reciprocity. Resiprositas ini menghendaki barang atau jasa yang dipertukarkan mempunyai nilai yang sebanding. Dalam pertukaran ini, masing-masing pihak membutuhkan barang atau jasa dari partnernya, namun masing-masing tidak menghendaki untuk memberi dengan nilai lebih dibandingkan dengan yang akan diterima. Fungsi resiprositas sebanding adalah membina solidaritas sosial dan menjamin kebutuhan ekonomi sekaligus mengurangi resiko kehilangan yang dipertukarkan. Redistribusi merupakan suatu bentuk kerjasama individu-individu atau anggota suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai. Secara sederhana, redistribusi merupakan suatu perpindahan barang atau jasa. Perpindahan ini dapat berupa perpindahan hak dan pula berupa perpindahan yang bersifat keruangan. Dimensi redistribusi. Redistribusi merupakan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang khas. Redistribusi terjadi dalam kelompok dan pelaksanaannya melibatkan kelompok, kemudian dibagi-bagikan kembali pada anggota-anggota kelompok. Fungsi redistribusi berfungsi secara kompleks, meliputi fungsi sosial, politik, dan ekonomi. Fungsi paling penting adalah sebagai mekanisme uang untuk memobilisasi kekuatan guna kepentingan politik. Transformasi redistribusi. Redistribusi merupakan ciri dari sistem ekonomi feodal. Redistribusi dipimpin oleh ketua masyarakat tersebut dan dijalankan oleh masyarakat secara terkontrol dan melalui norma-norma kelompok. Redistribusi pada masyarakat sederhana dan petani tidak efektif kalau dalam masyarakat tersebut berkembang sistem ekonomi uang. Kesimpulannya, secara sederhana resiprositas adalah pertukaran timbal balik antar individu atau antar kelompok tanpa adanya hubungan simetri, hubungan sosial antar kelompok atau antar individu, maka resiprositas cenderung tidak akan berlangsung. Redistribusi merupakan suatu bentuk kerjasama individu-individu anggota suatu masyarakat atau suatu kelompok dalam memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki atau kuasai. Pendekatan formal dan substansi. Pendekatan formalis. Pendekatan ini cenderung melihat gejala ekonomi dari tinjauan formal, yaitu dari pengertian yang relatif bagi disiplin ilmu ekonomi yang mendefinisikan ekonomi sebagai suatu tindakan memiliki antara tujuan-tujuan yang tidak terbatas dengan sarana-sarana yang terbatas.
Cocok 1973 melihat ada ciri umum yang membedakan pendekatan formal dengan substansif. Pendekatan formal menempatkan antropologi ekonomi sebagai studi tentang hubungan sosial, tentang proses pemanfaatan sumber daya ekonomi. Para penganut aliran ini pada dasarnya bersifat ahistoris. Tujuan pendekatan formal ini adalah untuk mencapai pemahaman yang akurat tentang keagamaan dan kompleksitas tingkah laku sosial yang diobservasi. Aliran ini melihat gejala ekonomi pada tingkah laku individu, pesona dan motif-motif yang mendorong tingkah laku tersebut, sehingga perekonomian dilihat sebagai kumpulan dari pelaku-pelaku tingkah laku dan motif-motifnya. Pandangan umum tentang ekonomi primitif dan pesan. Secara umum, pendekatan formalis telah menarik beberapa kesimpulan umum tentang sistem ekonomi masyarakat primitif dan peasant. Kesamaan dasar antara sistem ekonomi Eropa dengan sistem ekonomi sederhana dapat dilihat dari mekanisme ekonomi, prinsip ekonomi, dikarenakan mereka sama-sama mengenal apa yang disebut sebagai kategori harga, bank, modal, kredit, investasi uang, dan sebagainya. Berbagai sudut pandang penganut pendekatan formalis. Fard menyerahkan kepada para ahli antropologi untuk menetapkan konsep-konsep ilmu ekonomi untuk mengkaji sistem ekonomi sederhana. Ia juga menyarankan supaya para ahli antropologi mempelajari tingkah laku individu dalam situasi di mana ia memainkan peran sosial dan berinteraksi dengan sesama anggota kelompok masyarakatnya. Sudut pandang First tersebut berkaitan dengan hasil penelitiannya pada masyarakat Haiti, yang di mana pedagang di kalangan masyarakat tersebut didirikan oleh adanya kompetensi atau alat pedagang. Horace adalah salah seorang ahli ekonomi antropologi yang mempelajari ekonomi masyarakat primitif pada tahun 1966. Bukunya The Economy Life Primitive Peoples terbit di dalam buku tersebut. Anovikia mencoba mencari benang merah antara prinsip ekonomi Barat dan masyarakat yang disebut dengan sistem ekonomi sederhana, bahwa semua sistem ekonomi mengenal prinsip ekonomi yang sama meskipun wujud berbeda-beda. Pospisil mengatakan bahwa sistem ekonomi modern kepauku sama dengan sistem ekonomi orang Barat. Di Barat, para kapitalis hidup sebagai wiraswasta. Wiraswasta pun memiliki ciri yang berorientasi untuk melipat gandakan kekayaan, dan motif ini terdapat pada masyarakat Eropa maupun Kapauku. Di Barat maupun di masyarakat Kapauku, untuk menjadi wawancara tergantung dari kemampuan menjalin hubungan jaringan sosial. Sudut pandang Pospisil berkaitan dengan hasil penelitiannya pada masyarakat Kepuku. Kritik terhadap pendekatan formalis. Pada dasarnya, munculnya pendekatan formalis dikarenakan ketidakpuasan terhadap penjelasan modern Malinowski. Dengan pandangan pula pada orang Trobriand, sementara ilmu ekonomi telah menawarkan mode penjelasan yang bisa memprediksi perilaku ekonomi dalam sering kebudayaan Eropa. Pendekatan formalis menyatakan bahwa penjelasan tentang kegiatan ekonomi di luar masyarakat Eropa bisa dilakukan dengan memakai teori ilmu ekonomi. Kelemahan pendekatan formalis terletak pada pengujian di lapangan. Pendekatan formalis ini tidak memberi jawaban mengapa banyak kegagalan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan terjadinya penyimpangan arah perkembangan ekonomi. Pendekatan substantif berbeda dengan pendekatan formalis yang cenderung mengevaluasi berlakunya teori-teori ilmu ekonomi untuk merangkai gejala ekonomi dalam perekonomian primitif.
Passion, pendekatan substantif lebih menaruh perhatian terhadap upaya untuk menghasilkan teori-teori baru yang lebih cocok dengan masalah lapangan. Pandangan umum tentang ekonomi primitif dan Piaget. Pertama, aliran ekonomi primitif menganggap bahwa dalam perekonomian primitif dan Piaget tidak ada lembaga yang secara eksklusif hanya melakukan aktivitas ekonomi. Yang kedua, aliran ini menyimpulkan bahwa aturan-aturan dari organisasi ekonomi pada perekonomian masyarakat sederhana berbeda dengan sistem modern. Yang ketiga, perbedaan jenis antara sistem ekonomi sederhana dan modern terletak pada mekanisme ekonomi, institusi atau lembaga ekonomi dan prinsip ekonomi. Sudut-sudut pandang penganut pendekatan substansi. Malinowski menemukan bahwa pertukaran benda berharga berupa kalung dan kelang pada suku Trobatan tidak didasari oleh motif ekonomi melainkan motif sosial. Pertukaran tersebut merupakan aktivitas ritual jauh dari aktivitas mencari keuntungan. Golden meneliti aktivitas polate pada suku bangsa Indian di Amerika dan ia menyatakan bahwa polonge merupakan suatu bentuk kredit yang sederhana dan motif ekonomi dalam beriatan ini hanya bersifat insidentil. Dalton menambahkan bahwa kegiatan ini tidak dapat disamakan dengan kegiatan kredit karena orang-orang yang menerimanya wajib mengembalikan dengan dasar adat istiadat bukan atas dasar pertimbangan ekonomi. Menurut Polanyi, sistem ekonomi pada pasar didominasi oleh pertukaran pasar, sedangkan sistem ekonomi tradisional dan pesat didominasi sistem pertukaran resiprositas dan redistribusi pasar. Marxisme dalam antropologi. Marxisme dalam antropologi ekonomi. Pada dasarnya ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama. Karena itu ekonomi masuk dalam bagian perilaku manusia yang diatur dalam etika atau filsafat moral. Dengan kata lain, konsep dasar ekonomi sesungguhnya merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ini cukup terlihat dengan jelas dalam perkembangan sejarah ekonomi sendiri. Misalnya, merkantilis muncul dengan konsep bahwa perdagangan akan membawa kesejahteraan bersama. A. Struktur Marxisme. Marxisme strukturalis merupakan suatu teori yang menegaskan bahwa struktur-struktur sosial yang pokok menentukan tindakan, bahkan manusia dapat dijadikan sebagai boneka dari struktur sosial yang telah digerakkan oleh aktor atau pengguna struktur tersebut. Namun timbul suatu pertanyaan bahwa jikalau kita dianggap boneka dari struktur sosial, bagaimana mungkin kita tidak dapat mengubah struktur tersebut? Marxisme strukturalis berasal dari Prancis. Louis Althusser dan Nikos Paulus Jas dianggap sebagai tokoh penggerak Marxisme yang lebih cocok, ortodoks dan tradisional. B. Neo-Marxis. Istilah neo-Marxis ini dipakai di sini untuk menyebut secara luasa para penganut antropologi ekonomi baru yang berada di luar lingkaran struktural Marxis yang dianut terutama oleh para pemikir Prancis. Godelier dalam pandangan kelompok baru ini telah melakukan kekeliruan yang yakni ketika ia menyatakan bahwa fungsi ekonomi dari kekerabatan itulah yang membuat kekerabatan tampil sebagai faktor dominan dalam kehidupan sosial masyarakat primitif. Kahn dan Liobera 1981-307. Yang pertama, mode produksi dominan, yang kedua mode produksi non kapitalis. C. Kultur materialisme. Materialisme didasarkan pada konsep bahwa dunia ini terdiri dari objek-objek materi yang berinteraksi dan berpotongan satu sama lain dalam berbagai keadaan, baik tetap maupun gerak. Kaum materialis memandang manusia sebagai materi realitas konkret, bersama dengan produk-produk pemikiran manusia dan perilaku manusia yang terdiri dari objek-objek
fisik seperti peralatan dan benda-benda, dan produk pemikiran seperti teknologi, ilmu, pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai hukum, agama, dan kebudayaan. Kasus sapi suci di India. Dari Haris, sapi di India itu merupakan kendaraan dari Krishna. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa sapi India adalah reinkarnasi dari Dewa Siswa. Itulah yang mungkin dipahami masyarakat India selama ini. Keberadaan Marvin Aris di sini mampu sedikit mencerahkan bagaimana penjelasan agama itu dapat juga dirasionalkan. Aris mencoba menjelaskan secara pragmatis alasan masyarakat India mensakralkan sapi. Menurutnya hal tersebut lebih kepada faktor ekonomi dan ekologi. Sapi India sangat berjasa bagi kelangsungan hidup manusia dari bermacam perannya. Sapi betina misalnya sangat diperlukan untuk dalam menghasilkan susu. Kemudian sapi jantan sangat dibutuhkan tenaganya untuk transportasi mengangkut barang. Catatan tambahan tentang sistem sosial telah mengantarkan para ahli antropologi pada analisis tentang sistem Freud. Gerakan antropologi ekonomi baru yang banyak dilihat oleh gagasan-gagasan Marsuli yang pada kondisi pendekatan sebelumnya tidak dapat disinggung. Di satu sisi masyarakat banyak masih hidup dengan mod produksi tradisional, sementara ekonomi nasional, dan meminjam istilah Reflight, masyarakat tradisi besar sudah hidup dengan mode produksi Muslim. Feminisme. Dalam studi antropologi ekonomi mulai mendapatkan tempatnya mengiringi terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Gerakan untuk menuntut persamaan hak memang sudah sejak lama berlangsung, terutama di negara-negara maju, tetapi baru menunjukkan kekuatannya yang lebih signifikan. Kehidupan yang rasialisme ini telah menjadikan hubungan sosial antara warga negara Amerika yang berbeda warga kulitnya menjadi penuh dengan kecurigaan dan konflik. Sejumlah organisasi kaum kulit berwarnanya berdiri sebagai alat untuk memperjuangkan persamaan hak dan keadilan sosial. Pada saat itulah munculnya gerakan kaum hitam Amerika Serikat, American Black Muslim.